ini qadarullah ma syaa fa'al. Semoga ini terakhir insyaallah. Sudah nggak ada kendala lagi. Kita coba insyaallah, mudah-mudahan nggak ada kendala. Kalau mati lagi, memang sepertinya jaringan lagi betul-betul lemah nih hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat neraka, lalu kemudian kita membahas tentang ahlun nar, penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di antara penghuni neraka ada yang kekal di dalam neraka, dan kita sudah menjelaskan tentang dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba yang bisa membuatnya kekal di dalam neraka. Sebagaimana kita sudah membahas tentang ahlun nar lam yukhlad, ya, penghuni-penghuni neraka yang tidak kekal di neraka. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang amalan, perbuatan, dosa apa saja yang kemudian diancam di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang siapapun yang melakukannya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ternyata di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW ada nama-nama, ada orang-orang ada orang-orang yang sudah disebutkan namanya di dalam Al-Quran bahwa mereka pasti akan masuk neraka. Ada Abu Lahab, termasuk ada istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Dan ini sudah mudah-mudahan cukup menjadi pelajaran besar bagi setiap di antara kita. Termasuk di antaranya jamaah rahmat Allah, siapakah yang lebih banyak menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala? Apakah laki-laki atau perempuan yang paling banyak memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah jelaskan bahwa ternyata sebagaimana hadis baginda Rasulullah, kumtu ala babin nar, aku pernah berdiri di hadapan atau di depan pintu neraka. Faraitu, dan aku mendapati, kata Nabi, yang paling banyak memenuhi neraka Allah adalah an-nisa, perempuan. Mudah-mudahan setiap ibu-ibu Allah, setiap di antara kita, Allah jauhkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan kemuliaan bulan Ramadan, kata Nabi, lillahi fi, di bulan Ramadan ini ada hamba-hamba Allah yang diselamatkan, dijauhkan Allah dari siksa neraka Allah. Wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan, dan itu di setiap malam Ramadan. Mudah-mudahan 25 Ramadan atau 25 malam Ramadan yang telah berlalu, kita semua sudah dipilih oleh Allah, sudah dirahmati oleh Allah. Di antara mereka yang di bulan Ramadan tahun ini diselamatkan, dijauhkan Allah dari siksa neraka Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Rahmat Allah, khawat al-iman, azanallah wa iyyakum. Di pertemuan ketiga ini, dan ini adalah pembahasan terakhir tentang an-nar, tentang neraka Allah, sifat neraka, penghuni neraka, di mana di pertemuan terakhir ini kita akan membahas insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik, kita selesai dari pembahasan ini, kita akan membahas tentang adzabu ahlin nar, azab penghuni neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyebutkan ada banyak bentuk azab yang disiapkan Allah, yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis juga menyebutkan tentang azab-azab yang pernah diperlihatkan Allah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis, "Lau alimtum ma'alim", seandainya kalian wahai umatku mengetahui apa yang sudah aku ketahui, la tahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian pasti akan lebih banyak menangisnya dibanding tertawanya. Mari lihat diri kita saat ini, kita pasti lebih banyak tersenyumnya, tertawanya dibanding menangisnya. Itu karena
kita belum mengetahui apa yang diketahui Nabi tentang siksa-siksa neraka yang disiapkan Allah, yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, kita mulai insyaallah pembahasan kita tentang azabu ahli nar. Azab penghuni neraka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Qur'an atau banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memberikan peringatan, tazkirah, memberikan penjelasan bagaimana dahsyatnya, bagaimana pedihnya siksa azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW di sebuah hadis menjelaskan, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu an, bagaimana Nabi menggambarkan dahsyatnya, pedihnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumil qiyamah. Rasulullah menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat akan didatangkan di hadapan Allah manusia yang paling nikmat, paling enak, paling senang hidupnya di dunia ini dari penghuni neraka. Jadi semua manusia di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dipilihlah salah satu di antara mereka penghuni neraka yang dulu di dunia kehidupan mereka adalah kehidupan yang paling nikmat, paling enak, mereka rasa paling senang di dunia. Lalu kata Nabi SAW, fayusbagu finnari sabghatan. Lalu orang yang paling nikmat hidupnya, paling enak, paling mudah, paling senang hidupnya di dunia ini, kemudian dicelupkan satu celup di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Setelah ia dicelupkan dengan satu celup di neraka, thumma yuqal, maka ia kemudian ditanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat dalam hidupmu, apakah engkau pernah merasakan dalam hidupmu kebaikan sedikit pun? Jamaah rahmat Allah. Tahukah kita jawaban orang yang paling enak hidupnya, paling senang ketika ia dicelupkan di dalam neraka dicelupan? Saat itu ia berkata, qal la wallahi ya Rabb. Ketika Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan, kesenangan di dunia? Maka orang yang paling nikmat, paling enak, paling senang hidupnya dari penghuni neraka ini tiba-tiba menjawab, qala la wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhan, aku tidak pernah merasakan sedikit pun kebaikan di dunia. Aku tidak pernah merasakan kesenangan di dunia. Hadis ini menggambarkan kepada kita jamaah rahmatullah bagaimana siksa neraka semua kenikmatan yang pernah melupakanmu dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Quran surah Al-Maidah ayat 36. Bagaimana orang-orang kafir ketika mereka dilemparkan nanti di dalam neraka, orang-orang kafir saat itu berharap, duhai, seandainya mereka bisa menebus, seandainya mereka bisa membayar, seandainya mereka bisa mengumpulkan dunia dan semua isinya agar itu menjadi bayaran bagi mereka selamat dikeluarkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 36, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, law anna lahum ma fil ardi jami'a, berandai-andai, berangan-angan, law anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya hari itu mereka memiliki dunia dan isinya. Law anna lahum ma fil ardi jami'a, duhai seandainya hari ini kami memiliki dunia dan isinya,
wa mithlahu ma'ah, dan seperti itu atau 2 kali lipat dunia dan isinya ini. Untuk apa orang kafir berangan-angan hari itu, jamaah yang dirahmati Allah? Kata Allah, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Karena hari itu orang-orang kafir berangan-angan seandainya mereka punya dunia dan isinya dan seperti itu yang diberikan kepada mereka, agar mereka liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, menebus, membayar mereka tidak siksa neraka Allah. Namun Allah menjawab, ma tuqabbila minhum walahum adzabun alim. Allahu Akbar. Kata Allah, seandainya mereka, bahkan seandainya mereka orang-orang kafir yang disiksa di neraka, bahkan seandainya mereka memiliki dunia dan isinya dan berlipat yang mereka miliki untuk menebus siksa neraka Allah, kata Allah, ma tuqbila minhum, tidak akan pernah diterima dari mereka, walahum, dan bagi mereka azab yang pedih. Jamaah yang dirahmati Allah, itu kenapa Nabi sering mengingatkan kepada umatnya agar senantiasa bersegera memperbanyak amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang hari yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana harta dan setiap yang kita miliki tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah, harta yang dimiliki manusia, itu akan bermanfaat di jalan Allah jika di dunia ini mereka gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengingatkan diri hamba Allah yang takhir ini dan mengingatkan kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan akan segera berakhir. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan menggunakan harta kita sebaiknya dalam ketaatan di jalan Allah di bulan Ramadan penuh berkah ini. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dermawan, manusia yang paling senang, paling mudah berbagi. Tapi kata sahabat Abdullah bin Abbas, kalau sudah masuk bulan Ramadan, khususnya semakin masuk 10 terakhir Ramadan, kedermawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berlipat-lipat. Ini poin pertama. Bagaimana Allah menggambarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis akan pedihnya siksa neraka Allah. Satu celup di neraka akan melupakan semua kenikmatan di dunia. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 36, orang-orang kafir ketika nanti pada hari kiamat dimasukkan, disiksa di neraka Allah, mereka berandai-andai, mereka berangan-angan, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah. Seandainya hari itu mereka punya dunia dan isinya, kekayaan, harta, bahkan berlipat, untuk menebus siksa Allah, untuk menebus siksa neraka Allah, itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, a'azanallah wa iyyakum ajmain. Di dalam Al-Qur'an sebagaimana juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberitakan di dalam Al-Qur'an bahwa siksa di neraka Allah itu berbeda sesuai dengan tingkatan penghuni neraka. Allahu Akbar. Bagaimana dalam ketika kita membahas tentang surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di surga, makanan, minuman di surga itu akan berbeda sesuai dengan tingkatan orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada orang-orang yang disebut dengan al-abrar, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ada golongan-golongan penghuni surga yang disebut dengan al-abrar. Minuman mereka berbeda dengan minuman para nabi. Allahu Akbar. Karena para nabi, siddiqin, syuhada, mereka yang masuk dalam golongan al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan Allah, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, minuman mereka adalah kafur, tanpa campuran. Minuman mereka adalah tasnim, mata air yang bernama tasnim yang disebutkan dalam Al-Quran, tanpa campuran. Sementara al-abrar,
Minuman mereka adalah mata air tasnim yang sudah bercampur dengan mata air surga lainnya. Nah, jamaah rahmat Allah, di dalam Al-Quran, sebagaimana juga ternyata di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlun nar yatafawatu adzabuhum. Penghuni neraka juga ternyata berbeda-beda, bertingkat-tingkat siksa neraka mereka. Orang-orang yang masuk neraka ternyata juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat siksa mereka sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Di antara dalil di dalam Al-Quran, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan bahwa siksa neraka itu bertingkat-tingkat, siksa neraka itu berbeda-beda tergantung sesuai dengan perbuatan dosa penghuni neraka yang membuat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang paling berat azabnya, kalau ditanya Ustadz, siapa orang yang paling berat azabnya? Siapa orang yang paling pedih siksaannya di dalam neraka? Maka jawabannya adalah al-munafiqun, orang-orang munafik yang memperlihatkan keislaman sementara mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Orang-orang munafik adalah orang yang paling berat siksaannya di neraka. Orang munafik adalah orang yang paling rendah tingkatan surga, tingkatan nerakanya. Sebagaimana disebutkan Allah dalam Quran, surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak, di tempat yang paling rendah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan juga di dalam Quran surah An-Nahl. Quran surah An-Nahl ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafar, dan orang yang kafir, wasaddu an sabilillah. Selain mereka kufur kepada Allah, mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bagi mereka, orang kafir, yang kedua, menghalangi manusia dari jalan Allah, wasaddu an sabilillah. Apa kata Allah? Zidnahum adzaban fawqal adzab. Ada orang kafir, dia kafir kepada Allah. Dia kafir kepada Nabi, tapi dia tidak menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, mereka akan diazab di neraka, tetapi azab mereka jauh lebih rendah dibanding kafir. Selain mereka kafir, wasaddu an sabilillah. Mereka menggunakan hartanya, mereka menggunakan kekuasaannya, mereka menggunakan jabatan yang mereka miliki, mempersulit manusia dari jalan Allah. Jemaah rahmatullah. Walau mereka sama-sama kafir, tapi nanti di neraka azab mereka berbeda. Orang kafir akan diazab dengan azab yang pedih, sementara mereka yang kafir, selain kafir, mereka juga menghalangi manusia, mempersulit manusia dari jalan Allah, mempersulit manusia untuk sholat, mempersulit manusia untuk menggunakan hijab. Sebagaimana kita pernah beberapa bulan yang lalu dengarkan, saudari-saudari kita di India yang menggunakan hijab, tidak sedikit di antara mereka yang dilecehkan, tidak sedikit di antara mereka yang diserang. Nah, orang kafir, selain mereka kafir, mereka juga menghalangi manusia dari syariat Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kata Allah, zidnahum adzaban fauqal adzabi bima kanu yufsidun. Kami akan tambahkan azab mereka di atas azab yang sudah ada, balasan atas kerusakan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis, di antara dalil jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, yang memberitakan kepada kita bahwa ternyata Masya Allah Subhanallah, penghuni neraka itu sebagaimana penghuni surga, kenikmatannya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan surga. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus Allah. Sebelum kita lanjut, Allahumma rzuqnal firdausal a'la. Semoga Allah merahmati kita semua dengan surga Firdaus tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, "Idza talabtumul jannah," kalau kalian minta surga, fatlubul firdausal a'la. Jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Allah. Kenapa? Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Surga Firdaus Allah adalah surga pertengahan. Dari surga Firdaus ini mata air
air surga itu dipancarkan. Allahu Akbar. Dan ternyata neraka juga bertingkat-tingkat. Siksa di neraka juga berbeda-beda sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh penghuni-penghuni neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Samurah ibn Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ahli nar, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadapan sahabatnya tentang penghuni-penghuni neraka, kata Nabi, man ta'khudhuhun naru ila ka'bai. Di antara penghuni neraka, kata Nabi, ada orang api neraka itu sampai menutupi Ka'bai, menutupi mata kaki mereka. Jadi ada orang di neraka disiksa, jamaah rahmat Allah, tidak sampai tenggelam. Mereka hanya di permukaan. Allahu Akbar. Di antara penjelasan ulama bahwa mereka yang hanya ada di permukaan neraka, tidak sampai ditenggelam di dalam neraka, mereka tidak tertutup dengan api neraka, adalah ahlu tauhid. Mereka orang-orang beriman, mereka orang-orang yang ahlu tauhid, yang ada la ilaha illallah di dalam hati mereka. Akan tetapi di dunia mereka juga banyak melakukan dosa sehingga mereka dibersihkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ada di permukaan neraka. Kata Nabi, di antara mereka, inna minhum an ta'khudhuhu an-naru ila ka'bai. Di antara mereka yang disiksa di neraka, kata Nabi, ada orang yang api neraka itu hanya sampai di mata mereka. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatai. Dan di antara mereka, kata Nabi, sesuai dengan dosanya, ketika mereka disiksa di neraka, neraka itu, api neraka itu hanya membakar sampai di lutut mereka. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuki, kata Nabi, dan di antara mereka yang disiksa di neraka, ada yang ketika ia disiksa di neraka, jemaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, neraka itu atau dahsyatnya api neraka itu, panasnya api neraka hanya membakar sampai di leher mereka. Jemaah rahmatan Allah, dan ini sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan kita sudah sampaikan bahwa mereka yang masih kelihatan di permukaan neraka yaitu ahlu tauhid, orang-orang yang beriman, akan tetapi dunia melalaikan mereka sehingga mereka juga banyak melakukan dosa di dunia ini, sehingga mereka disiksa di neraka Allah, dibersihkan di neraka, lalu setelah itu mereka akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam lain, rahmatullah, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Nabi Nu'man ibn Bashir, Nabi pernah menjelaskan kepada sahabat tentang gambaran siksa neraka yang paling rendah. Ini siksa neraka yang paling rendah. Tidak ada lagi siksa neraka di bawah siksa neraka ini. Ini ahwan, adalah siksa neraka yang paling rendah. Kata Nabi, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Penghuni neraka yang paling rendah azabnya nanti pada hari kiamat. Siapa? Lirajulin tuda fi akhmasi qadamaihi jamratan yughli minha dimaghuhu. Ya Allah. Ini yang paling rendah. Ini siksa neraka yang paling rendah. Dan ini hanya bagi mereka orang-orang beriman yang harus dibersihkan dulu di neraka. Nah, kalau seperti ini yang paling rendah, ya Allah, bagaimana yang paling dahsyat? Seperti apa paling rendah? Kata Nabi, ahwan ahlin nari azaban yaumil qiyamah, siksa penghuni neraka yang paling rendah adalah ketika penghuni neraka tersebut diperintahkan Allah, diperintahkan malaikat-malaikat penghuni neraka berjalan di atas bara-bara api neraka. Mereka cuma berjalan, tidak sampai neraka itu tidak sampai menenggelamkan mereka sampai di perut, tidak. Neraka itu tidak sampai menenggelamkan mereka satu badan. Karena orang-orang kafir, jangan tanya bagaimana siksa mereka, bagaimana mereka tidak bisa keluar dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang kafir itu dilemparkan di wajah mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah akan kita bahas. Ini siksa neraka Allah yang paling rendah, dan ini adalah orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, yang di dunia mereka melakukan banyak dosa sehingga mereka harus. Kata Nabi, ahwan, orang yang paling rendah siksanya di neraka Allah adalah ketika mereka disuruh berjalan di atas bara api di neraka. Ya Allah,
fayubli dimaguhu, dan baru saja mereka menginjakkan kakinya, baru saja menginjakkan kakinya di atas bara neraka tersebut, yugli dimaguhu atau yugla dimaguhu, tiba-tiba zaman Allah otaknya, otaknya ketika baru saja dia melangkah di atas bara api neraka tersebut, otaknya tiba-tiba mendidih dan mulai meleleh. Setelah itu kemudian dikembalikan sempurna, lalu mereka melanjutkan kembali berjalan, mendidih kembali otak mereka, lalu mulai meleleh dan kembali disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siksa neraka yang paling rendah. Ya Allah, Allahumma tika riqabana minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihil. Lanjut, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Di antara gambaran Quran tentang siksa neraka yang disiapkan Allah bagi mereka yang akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka, di antara bentuk azab yang disebutkan di dalam Al-Quran bagi penghuni-penghuni neraka adalah indajul julud. Al-Quran, zaman rahmatullah menggambarkan bahwa di antara siksa neraka, pedihnya gambaran siksa neraka, yaitu hangusnya kulit penghuni neraka di dalam neraka ketika api neraka sudah mulai membakar, menjilati tubuh-tubuh mereka. Al-Quran menggambarkan bahwa kulit mereka akan menghangus, dan ketika kulit mereka ini menghangus, Allah menggantikan dengan kulit yang baru lagi, lalu kemudian hangus kembali kulit mereka, lalu kemudian digantikan oleh Allah. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mereka dikeluarkan dari neraka jika mereka tidak kekal. Kalau mereka kekal, maka selama itu pula mereka akan merasakan dahsyatnya siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qum anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka Allah. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, jagalah diri kalian dan jagalah anak-anakmu, jagalah keluarga kalian, keturunan kalian dari siksa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum. Di antara cara, di antara jalan menjaga diri dan keluarga kita dari siksa neraka Allah jamaah rahmat Allah adalah alimuhum, mengajarkan mereka tentang agama, mengajarkan mereka tentang Allah, mengajarkan mereka tentang Rasulullah, mengajarkan kepada mereka tentang Islam, mengajarkan mereka tentang Al-Quran, dan semoga Allah menjaga keluarga kita, menjaga diri kita semua dari siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, di antara gambaran siksa neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran, indajul julud. Bagaimana orang-orang yang disiksa kelak di neraka, kulit mereka akan menghangus. Mari dengarkan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 56, di mana Allah menggambarkan di antara siksa neraka yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa kulit mereka akan hangus. Di antara penjelasan ulama, kenapa mesti kulit yang disebut oleh Allah? Bukankah selain kulit juga daging mereka akan hancur? Selain daging mereka, tulang belulang mereka akan hancur. Bagaimana tidak? Panasnya api neraka, Nabi menyebut dalam hadis, narukum allati tuqaduna fi. Tahukah kalian wahai umatku, api yang kalian hidupkan, api yang kalian nyalakan di dunia ini, itu baru juz'un, satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Api neraka itu akan menghanguskan bukan cuma kulitmu, api neraka itu jamaah rahmatullah akan menghanguskan juga daging-dagingmu, bahkan tulang belulangmu sampai tidak tersisa sedikit pun. La tubaqi ala tadhar. Allahu Akbar. Kalau di dunia ada orang terbakar, la qadarallah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala bentuk keburukan di dunia ini.
ada orang terbakar di rumahnya, bukankah api dunia masih menyisakan tulang belulang, masih menyisakan fisik yang kadang kita masih bisa menebak siapa pemilik fisik ini. Neraka, kata Allah, la tubqi wa la tadhar. Siksa neraka Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun dari badan wahai manusia. Pertanyaannya, lalu kenapa Allah sebutkan kulit di sini? Kenapa di dalam Quran disebutkan di antara siksa neraka itu akan menghanguskan kulit-kulit mereka? Hikmahnya kata ulama, karena ternyata jemaah yang dirahmati Allah, yang paling menyakitkan dari tubuh kita, coba masing-masing coba cubit dagingnya. Apa yang membuat kita merasa sakit? Kalau kita ambil bagian dari daging kita, coba ambil bagian banyak dari daging, kita juga mungkin merasa sakit tapi tidak terlalu. Tapi coba engkau mengambil sedikit dari dagingmu lalu engkau kemudian mulai mencubit, engkau akan merasakan sakit yang lebih. Hikmah kenapa Allah sebutkan kulit? Karena puncak rasa sakit itu, berkumpulnya rasa sakit itu jemaah rahmat Allah ada pada kulit. Maka disitulah puncak siksa pedihnya orang-orang yang disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan bagaimana Allah menggambarkan bahwa kulit-kulit yang penghuni neraka itu akan hangus dan setiap kulit, daging, tulang belulang mereka tidak tertinggal, tidak tersisa. Kembali Allah sempurnakan tak hanya badannya tapi kulit mereka juga kembali sempurna lalu kembali dihanguskan. La tubqi wa la tadhar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur, mendustakan, mengingkari ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara. Allahu akbar. Mari lihat anak-anak kita, mari lihat pasangan-pasangan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kita tidak termasuk orang-orang yang mengingkari ayat. Barang siapa yang mendustakan, mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah, saufa nuslihim nara. Nanti kami akan membakar mereka di dalam api neraka. Kullama nadhijat juluduhum, setiap kulit-kulit mereka itu hangus, setiap kulit-kulit mereka menjadi hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kata Allah, kami akan gantikan kulit-kulit mereka yang hangus itu dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab kami yang pedih hari ini yang mereka dustakan dulu di dunia. Wal iyadu billah. Lanjut, jemaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, selain kulit-kulit mereka yang dihanguskan dan akan digantikan dengan yang baru, gambaran azab neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran yang akan diberikan, dirasakan kepada mereka yang dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka adalah as-sahru. Apa itu? Akan disiram. Kalau tadi kan kulit mereka terbakar sampai hangus lalu digantikan. Di antara azab lain yang disebutkan di dalam Al-Quran bagi penghuni neraka, yaitu ketika air yang terbuat dari api yang mendidih itu disiramkan dari atas kepala mereka. Ya Allah, Allahumma atik riqabana minan nar, Allahumma atik riqaba abaina wa ummahatina. Ini di antara azab lain penghuni neraka, yaitu air yang terbuat dari api yang mendidih itu akan disiramkan dari atas kepala mereka. Coba bayangkan jemaah rahmatullah, di dunia ini kalau kita lagi kepanasan, paling segar itu kalau kemudian kita cuci muka, lalu kemudian kita juga menyirami kepala kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Sampai Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, seakan-akan sakitku saat ini itu masih dari sisa-sisa racun yang dulu pernah diberikan oleh wanita Yahudia.
Tiba-tiba tak lama setelah itu Nabi pingsan karena tak kuat merasakan sakitnya kepala yang dirasakan Nabi saat itu. Lalu tidak lama kemudian Nabi siuman, Nabi sadar. Lalu Rasulullah ketika mendapati ada beberapa sahabat di sekitarnya, ada Usama ibn Zaid, ada Abdullah ibn Abbas, maka Nabi berkata, subba alaiyal ma, wahai sahabatku, siramkan air ke atas kepala saya agar Nabi merasa segar. Lalu kemudian disiram di atas kepala Nabi. Lalu tidak lama kemudian Nabi kembali pingsan, kembali sadar, lalu kembali minta disiramkan kepalanya. Lalu kembali pingsan, lalu minta kembali disiramkan air, lalu Rasulullah minta dibawa ke masjid, lalu salat bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmatullah, lalu bayangkan penghuni neraka. Penghuni neraka jamaah yang dirahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika mereka sudah merasakan panasnya api neraka, ketika mereka kepanasan, mereka saat itu berharap ada air yang menyegarkan mereka. Bahkan kita di pembahasan sebelumnya menjelaskan bagaimana di antara teriakan penghuni-penghuni neraka yang diabadikan di dalam Al-Quran. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, yaitu teriakan, panggilan, seruan surga, an afidu ilaina minal ma. Ketika penghuni neraka yang disiksa di neraka melihat mereka punya kerabat di surga, mereka punya teman di surga, lalu mereka meminta air, sedikit air. Lalu penghuni surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Air di surga diharamkan Allah bagi mereka penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika lalu berharap akan disegarkan oleh air, ternyata yang disiramkan di atas kepala mereka adalah air yang terbuat dari api mendidih. Dengarkan bagaimana Allah menyebutkan siksa itu di dalam Al-Quran. Surah Al-Hajj. Quran surah Al-Hajj ayat 19. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. Maka orang-orang kafir, pakaian-pakaian mereka akan dibuatkan dari api. Ya Allah, pakaiannya dari api. Disiksa di api, pakaiannya adalah api, minumannya adalah api, makanannya adalah api. Ya Allah. Allahumma atikir qabana minar. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita dipilih oleh Allah di antara mereka yang dijauhkan oleh neraka Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lanjut. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. Orang-orang kafir, pakaian-pakaian mereka nanti di neraka adalah api. Thiyabuhum min nar. Pakaian mereka terbuat dari api. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ya Allah, ya Rahman. Bukan hanya pakaian mereka yang terbuat dari api, yusab min fawqi ru'usihimul hamim, lalu kemudian akan disiramkan di atas kepala mereka hamim, air yang terbuat dari api yang mendidih. Yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud. Ketika air yang terbuat dari api yang mendidih itu disiramkan di atas kepala mereka, itu akan menghanguskan kulit-kulit mereka. Yus'aru bihi ma fi butunihim. Itu juga akan menghancurkan, menghanguskan semua yang ada dalam perut-perut mereka. Waliyahzubillah. Ini baru sebagian. Kulit yang dihanguskan, disiramkan air dari atas kepala mereka yang akan mendidihkan, menghanguskan kulit-kulit mereka dan menghanguskan semua yang ada
di dalam perut mereka. Azab lain, di antara azab lain yang digambarkan di dalam Al-Quran bagi mereka yang dimasukkan siksa Allah dalam neraka, al-lafhu. Secara khusus wajah mereka, secara khusus wajah mereka yang mereka sombongkan di dunia, wajah mereka yang senantiasa susah tersenyum, wajah mereka yang senantiasa benci kepada orang-orang beriman, wajah mereka yang senantiasa masam bertemu dengan orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah. Disebutkan dalam Quran, di antara siksa neraka itu adalah siksaan khusus membakar wajah-wajah penghuni neraka. Sedikit jemaah dirahmati Allah, di poin ini kita tadabbur. Yang unik di antara siksa neraka itu, ada banyak siksa neraka, ada banyak hal yang berkaitan dengan neraka. Allah kaitkan dengan wajah. Allah kaitkan dengan wajah. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kenikmatan surga juga banyak dikaitkan dengan wajah. Ini kalau ada, kita boleh sharing ilmu, kira-kira apa hikmahnya? Kenapa nikmat surga itu banyak yang dikaitkan dengan wajah, sebagaimana siksa neraka ini juga banyak dikaitkan dengan wajah. Di pembahasan tentang surga kita sudah membahas bagaimana penghuni surga itu, satu, wajah mereka memutih. Yauma tabyaddu wujuh. Hari di mana penghuni surga itu akan bersinar menjadi putih wajah mereka. Kapan Ustadz penghuni surga itu wajahnya mulai putih? Di antara pendapat ulama, penghuni surga itu sudah ketahuan semenjak dibangkitkan dari kuburnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, dari sana sudah ketahuan penghuni surga, penghuni neraka. Karena penghuni surga itu ketika dibangkitkan dari kuburnya, wajah mereka sudah memutih. Di antara pendapat sebagian ulama, penghuni surga itu ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka tidak ketakutan, berbeda dengan penghuni neraka. Baru dibangkitkan dari kuburnya, wajah mereka sudah menghitam. Baru dibangkitkan dari kuburnya, mereka sudah ketakutan. Ba'athana min marqadina. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin, orang-orang kafir penghuni neraka ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka terbelalak, mereka ketakutan, lalu mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Sementara orang beriman, penghuni surga, ketika dibangkitkan dari kuburnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin, hada ma wa'ada rahman. Mereka akan mengatakan, inilah yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran. Inilah yang disebutkan, dijelaskan Allah di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Sepertiga Al-Quran menjelaskan, berbicara tentang hari kiamat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa Al-Quran, ketika dibangkitkan dari kuburnya tidak akan kaget dengan hari kiamat. Bahkan orang beriman itu zaman rahmatullah semenjak di kuburnya sudah berharap agar Allah segera kiamatkan dunia ini, agar mereka segera memasuki tempat mereka di surga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Allahumma amin. Penghuni surga, kenikmatan surga banyak dikaitkan dengan wajah. Wajah mereka yang putih berseri-seri. Yang kedua, wajah mereka yang wajah mereka yang senang berseri-seri. Lalu kemudian wujuhu yauma idzin na'imah, wajah mereka yang penuh dengan kenikmatan, khususnya ketika penghuni surga itu sudah dimasukkan Allah ke dalam surga dan mereka sudah melihat kenikmatan yang Allah berikan di surga. Neraka juga, masya Allah, subhanallah, jamaah rahmatullah Allah, siksa neraka juga banyak dikaitkan dengan wajah. Siksa neraka juga banyak dikaitkan dengan wajah. Mulai dari zaman rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, wajah-wajah penghuni neraka yang tiba-tiba mulai menghitam. Sebagaimana Allah sebutkan
dalam Quran surah Al-Imran ayat 106. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Adapun orang-orang yang menghitam wajah mereka. Semenjak kapan menghitam wajahnya? Sebagian ulama mengatakan ketika pertama kali mereka dibangkitkan dari kubur, ketika penghuni surga akan memutih wajahnya, penghuni neraka sebaliknya menghitam. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Allah setelah iman itu datang kepada kalian. Fadzuqul adzab. Maka rasakanlah azab yang pedih hari ini, kata Allah. Bima kuntum takfurun. Atas keingkaran, kekufuran, kedurhakaan kalian dulu di dunia. Satu, siksa neraka yang berkaitan dengan wajah. Penghuni neraka itu mulai dari dibangkitkan dari kuburnya, wajah mereka akan menghitam. Yang kedua, penghuni neraka itu ketika dikumpulkan, ketika mereka digiring, ketika mereka dikumpulkan hendak dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka, tahukah kita bagaimana mereka digiring? Disebutkan dalam Al-Quran, mereka digiring, mereka dikumpulkan tersungkur di atas wajah-wajah mereka. Sampai sahabat ketika mendengarkan bagaimana penghuni neraka itu digiring, dikumpulkan, mereka digiring di atas wajah-wajah mereka, tersungkur di atas wajah mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuknya mereka dikumpulkan, digiring, tersungkur di atas wajah-wajah mereka? Bagaimana caranya? Ini tidak terbayang ya Rasulullah. Kata Nabi, Allah yang membuat manusia itu berjalan di atas kaki-kaki mereka di dunia, Maha Kuasa membuat, mengumpulkan, menggiring penghuni-penghuni neraka tersungkur di atas wajah-wajah mereka. Kita dengarkan bagaimana Al-Quran menggambarkan penghuni-penghuni neraka itu dikumpulkan sungkur di atas wajah-wajah mereka. وَنَحْشُرُهُمْ Quran surah Al-Isra ayat 97. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Orang-orang kafir, penghuni-penghuni neraka, akan kami kumpulkan kelak di neraka tersungkur di atas wajah-wajah mereka. عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. Ya Allah. Mereka tidak hanya tersungkur di atas wajah-wajah mereka, dikumpul, digiring sambil tersungkur di atas wajah-wajah mereka. Ternyata mereka juga saat itu umya, dalam keadaan buta, wa bukma wa summa. Selain buta, mereka juga dikumpulkan dalam keadaan bisu dan mereka dikumpulkan dalam keadaan tuli. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Digiring kemana mereka dikumpulkan tersungkur di atas wajah mereka, buta, bisu dan tuli. Kata Allah, ma'wahum jahannam, mereka sedang digiring dikumpul di neraka jahannam. Setiap api neraka jahannam itu berkurang, zidnahum sa'ira, kami akan tambahkan panasnya nyala dari api neraka kami, kata Allah. Dua, wajah menghitam, dikumpulkan, digiring tersungkur di atas wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Yang ketiga, penghuni neraka itu jami'an rahmat Allah dilemparkan ke neraka dari atas wajah mereka. Jadi yang ditarik itu adalah wajah mereka. Allahu Akbar. Fasuhiba ala wajhi, yang akan ditarik adalah wajah mereka, lalu mereka kemudian dilemparkan dari wajah mereka ke dalam neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah An-Naml ayat 90, "Wa man jaa
bis-sayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, faqubbat wujuhuhum finnar, maka wajah-wajah mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan puncaknya, jamaah yang dirahmati Allah, puncaknya selain wajah mereka menghitam, lalu kemudian dikumpulkan, tersungkur di atas wajah-wajah mereka, ditarik, dilemparkan ke dalam neraka dari wajah mereka. Yang terakhir kata Allah, talfahu wujuhahumun nar. Ada api neraka yang khusus membakar wajah penghuni neraka, sehingga bibir, wajah mereka kemudian menjadi rusak dan menjadi hangus. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 104, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka nanti di neraka akan dibakar sampai rusaklah bibir, muka mereka ketika api neraka itu sudah membakar wajah-wajah mereka. Ini gambaran lain dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus berkaitan dengan wajah, bahwa wajah mereka akan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain yang sudah kita sebutkan tentang gambaran siksa neraka Allah, juga disebutkan di dalam Al-Quran bahwa di antara gambaran siksa neraka yang disebutkan dalam Al-Quran bagi penghuni neraka adalah ihatatun nar bin nar. Kalau tadi baru wajah yang terbakar oleh neraka, di antara gambaran siksa neraka yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ketika api neraka mengelilingi, ketika api neraka mengepung penghuni neraka, sehingga mereka tidak menemukan celah, tidak menemukan sisi kecuali merasakan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, jamaah rahmat Allah, neraka mengepung mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah mereka. Api neraka itu mengepung mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 81. Bala ma wa ahatat bihi khati'atuh. Sekali-kali tidak, barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan dosa yang dibenci oleh Allah, faulaika ashabun nar. Sungguh mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Lahum, di ayat yang lain, ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 41, lahum min jahannam mihad. Tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Wa min fawqihim ghawash. Dan api neraka itu mengepung mereka dari atasnya. Di ayat yang lain, Quran surah Al-Ankabut ayat 55. Yauma yaghsyahumul adab. Hari di mana siksa neraka Allah akan mengepung mereka. Hari di mana api neraka itu akan mengelilingi mereka, akan mengepung mereka. Min fawqihim wa min tahti arjulihim. Api neraka, kata Allah, mengepung mereka dari atas, sebagaimana api neraka itu akan datang membakar mereka dari bawah. Di ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 61,
lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka nanti di neraka, kata Allah, ada adab Allah yang mengepung mereka dari atas, sebagaimana ada adab Allah yang mengepung mereka dari bawah. Dan di antara ayat yang menguatkan bahwa di antara siksaan pedih Allah di dalam neraka adalah ketika api neraka itu mengepung penghuni-penghuni neraka. Quran surah At-Taubah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannam, sesungguhnya neraka Jahannam, la muhitatun bil kafirin. Ya Allah, ya Rahman. Sesungguhnya neraka Jahannam la muhitatun, akan mengelilingi, la muhitatun, akan mengepung orang-orang kafir, sehingga mereka tidak akan pernah bisa selamat keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, rahmat Allah, di antara gambaran lain siksa neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa siksa neraka itu, jamaah rahmat Allah, tak hanya membakar kulit dan daging penghuni neraka. Dahsyatnya siksa neraka, manusia yang disiksa di neraka tak hanya fisiknya yang tersakiti, bandingkan dengan api dunia. Jadi api neraka itu, kata Allah, bukan hanya menyakitkan fisikmu, tapi api neraka itu juga menyakitkan hati orang-orang yang disiksa di neraka. Ya Allah. Coba bayangkan, di dunia ini kalau ada orang yang kena musibah kebakaran, lalu tiba-tiba di waktu bersamaan setelah dia mendapatkan musibah kebakaran, tiba-tiba pemerintah memberinya 1 triliun. Ya. Mungkin sebagian fisik terasa sakit, tapi adanya 1 triliun ini akan membuat hatinya merasa senang. Ini di dunia. Karena api neraka, api dunia ini hanya menyakitkan fisik kita. Tapi kata Allah, tidak dengan api neraka. Api neraka itu tattali'u 'alal afidah. Panasnya api neraka, sakitnya api neraka itu juga sampai kepada afidah, hati manusia. Kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 4 sampai dengan ayat 7. Dan ini diantara yang membedakan antara api dunia dan api neraka. Api dunia ini hanya menyakiti fisik, sementara narullah, api neraka Allah Subhanahu wa taala, tak hanya menghanguskan, menyakitkan fisik, tapi di waktu bersamaan juga menyakitkan hati-hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Sekali kata Allah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian? Tidak, sekali-kali kalian tidak tahu neraka hutamah. Kalian tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya siksa neraka Allah di neraka hutamah. Narullahil muqadah. Dan neraka hutamah itu, kata Allah, ada api, yaitu neraka Allah yang apinya dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya Allah. Yang panasnya api neraka hutamah tidak hanya membakar fisik, menyakitkan fisik, allati tattali'u 'alal afidah, tapi juga panasnya api neraka hutamah membakar, menyakitkan sampai pada hati manusia yang disiksa di api neraka. Di antara dalil lain yang menguatkan bahwa api neraka itu juga akan menyakitkan hati dan tidak memisahkan apapun dari fisik kita kecuali akan dihabisi oleh api neraka Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Muddathir
ayat 26 sampai 30. Sausli saqar, mereka akan aku siksa nanti di neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar. Tahukah kalian apa itu neraka Saqar? Sekali-kali kalian tidak tahu apa itu neraka Saqar. La tubqi wa la tadar. Neraka Saqar itu tidak menyisahkan apapun dari manusia. Semuanya akan habis termakan oleh api neraka Allah dalam neraka Saqar. Lawahatul lil bashar. Api neraka Allah di neraka Saqar akan menghanguskan, menghabiskan kulit manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara gambaran siksa neraka yang juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa penghuni neraka, jamaah yang dirahmati Allah, mereka yang disiksa di dalam neraka, selain mereka dibakar di dalam neraka, yang membuat siksa neraka itu semakin perih, siksa neraka itu semakin pedih dan mereka tidak bisa kabur, tidak bisa lari dari neraka. Karena Allah sebutkan bahwa di dalam Al-Quran bahwa setiap orang yang disiksa di neraka itu dirantai dari satu orang kepada orang yang lain. Ya Allah, mereka akan dirantai. Kalau di dunia di mana kita dirantai? Di mana orang itu dirantai? Di dunia, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang dirantai, banyak orang yang dirantai. Yang dirantai itu biasanya tangannya. Di dunia ini kalau ada yang menjadi tawanan perang, yang dirantai biasanya itu adalah kakinya. Dirantai satu dengan kaki yang lain sampai semuanya dirantai. Tapi di neraka Allah, tahukah kita di mana rantai itu? Mohon maaf, yang dirantai adalah akan dimasukkan mata rantai itu dari mulut mereka sampai keluar dari duburnya. Lalu kemudian dirantai dengan penghuni neraka Allah yang lain. Dengarkan bagaimana Allah menggambarkan neraka itu akan dirantai dengan penghuni neraka lainnya sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar dari siksa neraka Allah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa aghlala wa sa'ira. Surah Al-Insan, Quran Surah Al-Insan ayat keempat. Sesungguhnya kami telah menyiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, rantai-rantai, wa aglala, pengikat-pengikat bagi orang-orang kafir yang terbuat dari api. Ya Allah, bukan dari besi. Ternyata kail satu penghuni neraka dengan penghuni neraka lainnya. Di ayat yang lain, Allah Quran surah Saba ayat 33, Allah juga menegaskan bagaimana penghuni neraka itu selain mereka dibakar, disiksa di neraka, mereka juga akan diikat, ya, dirantai di dalam neraka, dan ternyata yang dirantai dari mulut mereka, mohon maaf, sampai dubur mereka dengan penghuni neraka lainnya. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sesungguhnya kami jadikan rantai-rantai mengikat penghuni neraka, dan tidaklah mereka mendapatkan balasan hari ini di neraka illa ma kanu ya'malun, kecuali sesuai dengan balasan atas perbuatan mereka punya. Gambaran lain, jamaah yang dirahmati Allah, tentang siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang disiksa di neraka akan dikumpulkan di neraka bersama Tuhan berhala-berhala yang mereka sembah di dunia. Mereka yang menyembah patung-patung berhala, maka semua berhala-berhala tersebut akan dikumpulkan bersama mereka menjadi bahan bakarnya neraka Allah pada hari kiamat. Siapapun yang menyembah uang di dunia, menyembah perhiasan, menyembah emas,
Ketahuilah, mereka yang menyembah dunia, menyembah emas, perhiasan, maka mereka akan dikumpulkan dengan perhiasan-perhiasan mereka di neraka. Mereka yang menyembah batu, menyembah pepohonan, memahat batu, memahat kayu untuk kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memahat batu lalu kemudian menjadikannya sesembahan selain Allah, maka batu-batu yang mereka pahat di dunia ini lalu mereka sembah akan dikumpulkan, disatukan bersama mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah menjelaskan itu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 98 sampai dengan ayat 99. Innakum wa ma ta'budun min dunillah sesungguhnya kata Allah, kalian semua, wahai orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dan berhala-berhala kalian akan menjadi bahan bakar, kayu bakarnya neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Akhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu majelis taklim rabbani yang semoga senantiasa dalam perlindungan, penjagaan, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran siksa-siksa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan yang lebih menyedihkan lagi, selain dari apa yang sudah kita sampaikan tentang siksa-siksa neraka yang disebutkan dalam Al-Quran, kulit mereka yang menjadi hangus, disiram air mendidih dari kepala mereka, wajah-wajah mereka yang akan dibakar. Dan Masya Allah, Subhanallah, Al-Quran juga bagaimana mengaitkan wajah dengan siksa neraka. Mulai dari wajah penghuni neraka yang menghitam, mereka dikumpulkan ke neraka dengan tersungkur di atas wajah-wajah mereka, ditarik dari wajah mereka dan dilemparkan ke dalam neraka, sebagaimana wajah-wajah mereka akan dibakar di neraka. Mereka akan dikepung di neraka, dikepung oleh api di neraka. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, api neraka itu tidak hanya menyakitkan fisik tapi juga menyakitkan, membakar sampai menyakitkan hati. Mereka terikat di dalam neraka, ada salasil, ada aglal. Ada dua ya. Ada salasil, ada aglal, ada rantai-rantai dan ada pengikat. Ada rantai-rantai yang ada pengikat-pengikat yang mengikat leher-leher mereka, jadi double. Salasila wa aglala. Ada pengikat-pengikat yang mengikat leher-leher mereka. Fi jidha hablum min masad, sebagaimana disebutkan juga dalam surah Al-Lahab. Mereka terikat, Abu Lahab dan istrinya nanti akan terikat dengan pengikat yang terbuat dari api. Selain terikat di leher-leher mereka, mereka juga terantai, mereka juga terikat di rantai antara satu penghuni neraka dengan penghuni neraka lainnya. Di mana rantai yang mengikat mereka, jangan termasuk disebutkan di antara penjelasan ulama kita, itu akan dimasukkan dari mulut mereka, mohon maaf, sampai keluar dari tubuh mereka. Ada yang mengikat, ada yang merantai dengan penghuni-penghuni neraka lainnya. Jamaah rahmat Allah, di puncak dari semua itu, di antara siksa penghuni neraka, bahkan makanan dan minuman penghuni neraka itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Di penjara ada orang kadang dipukul, disiksa di penjara, tapi masih diberi makan. Dan kalau diberi makan, ini surga bagi orang yang di penjara. Waktu makan, istirahat mereka tidak dipukul, sipir penjara memberikan makanan kepada mereka, dan itu menjadi momen bahagia bagi orang-orang yang di penjara. Itu di dunia, tapi di neraka makanan, minuman yang diberikan kepada penghuni neraka
bagian dari azab Allah, dan itu semakin menambah dahsyatnya berbagai macam bentuk siksa di neraka. Ketika mereka kelaparan dikasih makanan, ketika mereka kehausan dikasih minuman, bukan mengurangi azab mereka di neraka dengan adanya makanan, dengan adanya minuman. Malah Allah sebutkan dalam Al-Quran, makanan dan minuman mereka adalah bagian dari azab Allah bagi penghuni neraka nanti kelak. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai dengan ayat 7, bahwa penghuni neraka itu tidak punya makanan kecuali makanan yang terbuat dari duri, min dhari'. Allah, bayangkan duri. Ketika dia memasukkan di mulutnya itu sudah tersiksa, ingin menelannya di tenggorokannya semakin menyiksa mereka, dan ketika dimasukkan dalam perut mereka itu akan menghabiskan, memotong-motong, menghancurkan usus-usus mereka dari makanan yang terbuat dari duri. Ada nggak makanan lain? Bukan duri, tapi zakum. Allah sebutkan dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajarata zakum. Sesungguhnya pohon zakum, ta'amul asim, adalah makanan penghuni neraka. Kal muhli yaghwi fil butun. Pohon zakum ini, jamaah yang dirahmati Allah, adalah pohon yang tumbuh dari dasar api neraka. Yang pohonnya menyala penuh dengan api, buahnya buruk sekali seperti kepala syaitan, dan ketika dimasukkan ke dalam mulut penghuni neraka, kal muhli yaghwi fil butun. Ya Allah, zakum ketika dimasukkan ke dalam perut mereka itu akan menghanguskan, habiskan usus dan isi perut mereka. Sebagaimana minuman-minuman mereka, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada minuman mereka kecuali minuman yang terbuat dari api yang mendidih, dari air yang mendidih. Ada lagi minuman lain? Ya, terbuat dari ghislin. Apa itu ghislin? Nanah membusuk, mendidih. Wala ta'amun illa min ghislin. Penghuni-penghuni neraka mereka tidak memiliki makan dan minuman kecuali ghislin, yaitu nanah membusuk yang mendidih. La ya'kuluhu illal khati'un. Nanah ini tidak akan dirasakan, tidak akan dimakan, tidak akan diminum kecuali mereka yang melakukan dosa-dosa kepada Allah di dunia ini. Terakhir, sebagai penutup pada kesempatan kali ini, jamaah yang dirahmati Allah, Allah sebutkan di antara bentuk azab yang menyakitkan bagi penghuni neraka adalah ketika mereka menyesali semua perbuatan-perbuatan mereka. Penyesalan mereka di neraka, penyesalan mereka di neraka ini bagian dari azab. Ketika mereka menyesal di neraka, lalu ternyata penyesalan mereka itu tak lagi berarti di hadapan Tuhan. Hingga Al-Quran berulang-ulang juga menyampaikan penyesalan-penyesalan penghuni neraka ketika mereka berada di dalam neraka. Di antara yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 37, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Mereka, penghuni-penghuni neraka itu berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Apa penyesalan mereka? Mereka menyesali perbuatan mereka dan mereka minta kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari neraka.
Rabbana akhrijna, ya Rabb, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, na'mal salihah, melakukan amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, selain amal yang sudah pernah kami lakukan dulu di dunia. Sebagaimana penghuni neraka ketika mereka sudah disiksa di neraka, mereka menyesali pendengaran mereka, mereka menyesali kenapa mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka dulu di dunia. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil, mereka berkata, kami mendengar, kami mau mendengar ayat Allah, kami mau mendengarkan peringatan-peringatan Allah, au naqil, seandainya dulu kami juga menggunakan akal-akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, pastilah kami hari ini tidak akan merasakan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimana kemudian Allah mengabadikan permintaan penyesalan ahli neraka, permohonan mereka agar Allah meringankan walau hanya satu hari saja. Qala alladziina fin naari li khazanati jahannam, yang Allah abadikan dalam surah Ghafir ayat 49. Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam, berkata orang-orang kafir kepada malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum, mintakan kami kepada Tuhan kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai malaikat-malaikat penjaga neraka, tolong mintakan kepada Allah agar Tuhan meringankan azab neraka walau cuma sehari bagi kami. Lalu malaikat penjaga neraka berkata, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, wahai kalian yang disiksa di neraka, bukankah dulu telah datang rasul dengan bukti-bukti yang nyata kepada kalian? Lalu mereka mengaku, qalu bala, ya telah datang kepada kami. Maka kemudian Allah berkata, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Doa, penyesalan, teriakan orang kafir di neraka itu hanyalah sia-sia, tidak akan pernah berarti. Mudah-mudahan penyampaian pembahasan singkat ini bermanfaat dengan rahmat Allah. Bagaimana Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang macam, bentuk, ragam siksa neraka yang disiapkan Allah bagi mereka yang kufur, bagi mereka yang berpaling, bagi mereka yang melalaikan peringatan-peringatan Allah. Dan hari ini, dan ini berarti menjadi pertemuan terakhir kita pada pembahasan surga neraka dalam Quran dan hadis, seakan-akan engkau melihatnya. Dan mudah-mudahan Allah semakin menambahkan di dalam hati kita iman kepada hari akhir, iman kepada surga, iman kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan saat ini juga menjelang asar di tempat kami, jemaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita membaca surah Al-Asr. Sahabat Nabi tidaklah mereka berjumpa kecuali sebelum mereka berpisah, mereka saling akan mengingatkan, saling menasihati, saling berwasiat dengan membaca surah Al-Asr. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke Mbak Ari. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sudah ada pertanyaan di chat room. Ya. Bisa saya baca ya Pak Ustadz?
Pertanyaannya dari Ibu Emi. Ini untuk yang ingin bertanya lagi silahkan bisa menuliskan langsung di room chat seperti Ibu Emi atau bisa raise hand, nanti saya berikan kesempatan. Pertanyaan dari Ibu Emi, Bismillah, mohon bertanya Pak Ustadz, betulkah Pak Ustadz untuk juz 29 dan 30 itu banyak menceritakan tentang azab, kemudian hari kiamat, hari berbangkit, neraka dan surga? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, syukron. Ya, barakallahu fiik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih banyak buat ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada Al-Fakhir pada kesempatan kali ini. Betulkah surah juz 29 dan juz 30 itu banyak bercerita tentang azab-azab Allah dan juga banyak menceritakan tentang hari kiamat? Jawabannya benar. Juz 29, juz 30 rahmatullah ini banyak bercerita tentang hari kiamat. Bahkan ada beberapa surah di dalam Al-Quran, juz 30, kata Nabi, man sarrahu an yanzura ila sa'ah, barang siapa di antara kalian wahai umatku yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan ia melihat kiamat terjadi di depan matanya, maka hendaklah membaca beberapa surah di dalam Al-Quran, di antaranya adalah surah Al-Insyiqaq dan surah At-Takwir. Ini di antara surah yang menjelaskan rangkaian tahapan-tahapan peristiwa guncangan hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira jawabannya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Bu Emi sudah jelas ya, jawabannya sudah cukup. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin saya bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Afwan, ini Pak Ustadz pernah menjelaskan bahwa kasih sayang Allah kepada kita, kepada umatnya, itu melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Betul sekali. Ya, karena memang Allah maha pengasih dan penyayang ya, Ar-Rahman. Ya. Nah, sedemikian sayangnya, maksudnya anak melakukan kesalahan itu kan orang tua juga tidak tega menghukum ya sebenarnya, walaupun Betul. anak melakukan kesalahan dimaafkan lagi gitu ya sebagai orang tua. Ini kalau Allah sayangnya lebih daripada orang tua, sebenarnya kan sangat berat bagi Allah juga untuk menyiksa atau memasukkan umatnya ke makhluk ciptaannya ke neraka. Itu sebenarnya itu kalau tidak terpaksa tidak dilakukan ya Pak Ustadz. Benar nggak sih Pak Ustadz seperti itu? Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari. Allahu Akbar. Ketika Ibunda Aisyah takjub dengan seorang ibu yang mencintai, rela tidak makan demi anaknya. Padahal saat itu ia juga kelaparan, namun satu butir kurma yang ingin dimakannya tiba-tiba tidak jadi dimakan, tapi belanda diberikan kepada kedua putrinya. Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, Allah arham biwalidati liwaladiha. Allah itu jauh lebih rahmat, lebih cinta, lebih sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nah, tapi kenapa ada orang yang kemudian masih disiksa Allah di neraka? Bukan Allah kasih sayangnya sangat besar, betul. Allah itu punya 100 rahmat. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah diturunkan di dunia yang saat ini kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling menyayangi satu sama lain. Kemudian antara manusia dengan hewan, antara hewan dengan kita, hanya baru satu rahmat. Kenapa? 99 rahmat ditangguhkan Allah untuk hari kiamat karena kita jauh lebih butuh dengan rahmat Allah pada hari kiamat. Nah, di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah pada hari kiamat sampai Allah kemudian menyelamatkan hambanya dari siksa neraka, Allah mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah setelah para nabi memberi syafaat, anak yang soleh memberi syafaat, menolong orang tuanya, menolong kerabatnya, sahabat yang soleh akan memberi syafaat kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan insya Allah pengurus Majelis Taklim Rabbani dan jamaah Majelis Taklim Rabbani yang sudah dipertemukan, diperkenalkan, saling mencintai karena Allah kelak nanti pada hari kiamat
bisa saling memberikan syafaat, pertolongan satu sama lainnya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, setelah semua makhluk memberikan syafaat, nabi, malaikat, orang soleh yang mati syahid, yang paling terakhir adalah Allah yang memberi syafaat. Dan ini bukti kasih sayang Allah. Sampai Allah mengeluarkan siapapun yang di neraka, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min la ilaha illallah, kata Allah, wahai malaikatku, cari sampai di kerak-kerak neraka siapapun yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari iman kepada Allah, maka mereka diperintahkan untuk dikeluarkan. Sehingga tidak ada orang yang di neraka kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak ada, yang di dalam hatinya sebesar dzarrah pun tidak ada keimanan kepada Allah. Kalaupun ada keimanan ini sudah mereka rusak dengan kesyirikan. Mereka mengakui ada Tuhan selain Allah. Jangan, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosamu, selama engkau tidak menjadikan sesembahan selain Allah. Coba bayangkan, ada anak kita, Mbak Ari, la qadar Allah, anaknya Mbak Ari bilang, saya punya ibu kok, ini bukan ibu saya, bukan cuma ibu ini ibu saya ada ibu lain. Bahkan anak ibu yang sudah dianggap ibu, sudah disayangi, sudah diberikan semua fasilitas, ternyata lebih perhatian dengan wanita lain yang itu bukan sama sekali ibunya, sama sekali tidak memberikan dia apa-apa, tidak memberikan mudarat dan manfaat. Gimana perasaan Mbak Ari? Seperti itu murkanya Allah. Walillahil matsalul a'la, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak dimiliki oleh hambanya. Allah itu sangat murka jika ada di antara hambanya menjadikan yang lain Tuhan selain Allah. Mengaku bahwa ada Tuhan lain yang menciptakan bumi ini, ada Tuhan lain yang memberikan rezeki kepada kita, padahal tidak ada sedikit pun rezeki kecuali rezeki Allah yang karuniakan kepada kita. Seperti itu kira-kira jawabannya Mbak Ari. Mohon maaf karena sepertinya saat ini sudah iqamah di masjid di dekat rumah, sehingga sepertinya kita cukupkan dengan 2 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lain bisa seperti biasa ditulis di kolom chat, lalu kemudian atau dikirim di WhatsApp ke Mbak Ari dan Mbak Ari akan mengirim ke saya. Kami insya Allah akan berusaha menjawab semampu kami. Barakallahu fikum. Dan qadarullah siang ini kita tidak bisa menutup dengan doa mengingat sudah iqamah. Sampai bertemu insya Allah, karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan, dan saya sangat yakin ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, ada banyak khilaf, baik yang mungkin dalam bentuk perbuatan atau ucapan. Kebenaran hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Mohon maaf atas setiap khilaf, ucapan yang menyakiti. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu am wa antum bi khair. Eid Mubarak, minal faidin, minal aidin wa faizin. Semoga Ramadan meninggalkan kita, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Ramadan meninggalkan kita, sementara kita sudah tercatat, terpilih di antara mereka yang Allah selamatkan, Allah jauhkan dari siksa neraka Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.